Bergemi grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergemi. Selamat datang kepada para penyayang lansia, pemerhati lanjut usia, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta seminar virtual, dan tentunya pemirsa setia Practical Early DIY yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube dimanapun Anda berada. Perkenankan, saya Rahmat Isnu Aji yang akan menjadi MC pada seminar virtual malam hari ini. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi bersama Practical Early DIY yang ke-125 bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri pada acara seminar virtual dengan judul Kiat supaya petugas yang melayani haji tetap kuat, sehat, dan bahagia. Bersama dengan Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Finasim SEMM. Sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta sekalian bahwa acara ini gratis dan terbuka untuk umum maupun tenaga medis. Pemirsa sekalian, saksikan selalu Practical Early DIY setiap Selasa malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga kita dapat menjadi lansia yang setamat, sehat, senang, takwa, terhormat, mandiri, dan manfaat. Mari kita simak berikutnya kepada Dr. Probo. Waktu dan tempat kami berikan. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para lansia yang saya sayangi, para pemerhati lansia, penyayang lansia dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat. Oh ya, para pemirsa semua yang saya sayangi, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan bincang-bincang topik yang sangat-sangat penting. Sebentar lagi ada hajat yang luar biasa besar di internasional, ya tentang ibadah haji. Dan kesempatan yang baik ini saya akan paparkan hal yang sangat penting, yaitu bagaimana kiatnya supaya petugas yang melayani haji itu tetap kuat, sehat, dan bahagia. Saya ulangi, bagaimana kiatnya supaya petugas yang melayani haji tetap kuat, sehat, dan bahagia. Sahabat-sahabat yang saya sayang semuanya, dimanapun Anda berada, petugas haji itu posisi atau kedudukan yang sangat-sangat penting. Mereka bertugas melayani jemaah haji. Dan profesinya sangat heterogen. Ada yang jadi pembimbing, sekaligus sebagai tour leadernya. Ada tenaga kesehatan, ada dokter, ada perawat, ada ahli gizi, ada fisioterapis, ada apoteker, dan lain sebagainya. Ada juga mutawif, sahabat-sahabat kita yang muda-muda, yang membantu jalannya ibadah haji bisa nyaman, bagus. Di beberapa rombongan, apakah kelompok bimbingan haji
plus atau khusus, dan mutawif itu sangat-sangat penting membantu proses pelaksanaan rukun, wajib, dan sunnah haji. Selain itu, para mutawif juga membantu sititur, penyiapan lahan, pembersihan lahan di saat jamaah akan masuk, misalnya mau tarbiyah, mengadakan pengajian, menyiapkan sound system, dan lain sebagainya. Juga ada petugas haji yang bagian pelayanan umum, menyediakan kendaraannya, situasi keamanan, informasi, obat-obatan, gudang-gudang, logistik. Ada juga petugas haji yang sebagai petugas keamanan dari 3 matra ya, darat, laut, maupun udara. Kemudian ada juga temus atau tenaga musiman, sahabat-sahabat kita, warga Indonesia yang ada di Arab Saudi yang membantu supaya pelaksanaan ibadah haji bisa nyaman. Mereka membantu di KKHI Mekah, KKHI Madinah, juga di Jeddah, bahkan di Dakar, daerah kerja, operasional haji di Mekah, dan lain sebagainya. Ada juga sopir, wow, mereka sangat-sangat penting. Mereka hafal, istilahnya apa ya, jalan-jalan tikus dalam bahasa anak muda ya, dan ada juga wartawan. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, ibadah haji itu ibadah yang sangat-sangat istimewa. Melibatkan banyak profesi, dan petugas haji ini apakah senang? Ya, kebanyakan mereka senang. Ketemu dengan sahabat-sahabat, jamaah Indonesia yang wow, baik-baik. Lelah, pasti. Mereka sangat lelah. Melayani sejak jamaah belum datang, saat jamaah ada, sampai jamaah mau berangkat kembali pulang. Dan membersihkan, merapikan alat-alat, bahan-bahan yang ditinggal kalau tahun depan datang lagi saat umroh atau ibadah haji tahun depan. Apakah petugas haji berisiko untuk cedera? Ya, mereka berisiko untuk cedera. Apakah sprain, strain, ketetet, keselio, luka, ada yang bahkan patah. Yo, naudzubillah min dzalik, moga-moga sahabat-sahabat para petugas haji ini jangan sampai luka, apalagi parah, bahkan ada yang meninggal dunia. Jam kerja mereka di luar jam kerja lazim, karena tugas melayani jamaah haji 24 jam selama jamaah haji ada di tanah suci. Kalau jamaah haji yang rombongan yang haji khusus atau plus, rata-rata 30 hari. Kalau jamaah haji yang reguler 40 hari. Tapi mereka melayani satu maktab besar, sangat-sangat sampai lelah. Kadang-kadang melayani permintaan jamaah, pembimbing dari maktab, dan lain sebagainya. Lokasi kerjanya beragam sekali. Kadang mereka berpindah tempat dengan cepat, menyiapkan segala sesuatunya. Lelah, pasti lelah. Tanggung jawab, oh mereka sangat bertanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah sesuai dengan kepercayaan yang mereka emban. Apakah sebagai sopir, apakah sebagai tenaga kesehatan, pembimbing, mutawif, wartawan, atau bagian supervisor yang mengawasi. Mereka orang-orang yang bertanggung jawab. Sedikit kok yang kurang bertanggung jawab, hampir nggak ada. Yang keempat, kebanyakan para petugas haji itu melayani haji ya. Bahagia, bahagia, sangat bahagia jika yang dilayani puas. Bisa beribadah haji dengan SMS. Selamat, sehat, mabrur, dan juga senang. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, bagaimana tipsnya ya? Agar petugas haji itu tetap kuat, melayani, sehat, dan tetap bahagia. Memang kuncinya ada 2 hal. Pertama, pinter memanage energi dan waktu. Kalau tenaganya benar-benar dibutuhkan, lelah, tapi pinter ngatur waktu. Agar apa? Agar yang kedua bisa menjaga stamina. Supaya apa? Tetap selalu kuat, sehat, dan tetap bahagia.
meski istirahatnya terbatas, meski makan kadang-kadang terlambat. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, biasanya agar sehat dan tetap bahagia, kuat melayani jemaah, maka dalam dirinya ada rasa bahagia, maka ditanamkan dalam setiap petugas itu, aku harus sehat dan bahagia. Resepnya apa? Tetap olahraga. Olahraganya apa? Barbel, push up, sit up, jogging selingan, dan tetap menjaga keseimbangan gizinya. Tidur secukupnya, dan harus latihan tidur di mana berada ya. Terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah, diberi keselamatan, kelancaran, kemudahan, kenyamanan. Petugas haji nyaman, jamnya juga nyaman. Sehingga ibadahnya, rukunnya dapat, wajibnya dapat, sunnahnya dapat. Dan harus mengusahakan lingkungannya tetap bagus. Meskipun kotor, merapikan, agak berantakan, dirapiin, basah, dikeringkan, dan lain sebagainya. Sikap legowo harus dimiliki, ikhlas menerima keadaan. Ya namanya petugas, bukan pejabat atau juragan yang dilayani ya, justru melayani. Maka harus kontrol situasi pekerjaannya, kabelnya, barang-barangnya, kendaraannya, bahkan mengontrol bagaimana barang-barang yang mungkin tercecer. Tetap bergembira. Saat bergembira kalau menemukan sesuatu yang menolong orang lain. Apalagi jamaah ada yang tersesat, mencari dengan penuh tanggung jawab sampai ketemu. Tentu saja para petugas haji terus belajar terus membaca situasi, mencatat siapa, apa, kekurangannya apa, harus menyiapkan apa. Oh, malam melempar jumroh menyiapkan kerikilnya, minumnya bagaimana, makannya, snacknya bagaimana menunya, pada jemaah haji yang sakit di rumah sakit, maka bagian gizi, dokternya bertanggung jawab, meskipun lelah, bahkan mungkin tidurnya amat sangat terbatas. Tetap bekerja melaksanakan profesinya. Inilah yang sering kita namakan resep sehat bahagia dengan lagu Burung Kakak Tua. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, kiat sehat yang dilakukan para petugas haji, memang selain itu juga pakai rumus ini juga boleh. Resep ini resep tembang mau coba ya dalam tembang Jawa ya. Ingin sehat jarang sakit, makan minum, toyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup, bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Ini yang dilakukan oleh petugas-petugas haji. Tetap ceria meskipun lelah. Bahagia kalau jamaah puas. Jamaah selamat, utuh. Yang sakit di rumah sakit boleh balik kembali ke sektornya, ke maktabnya masing-masing, dan tidak kembali ke tanah dengan gembira. Memang petugas haji itu harus melayani seluruh jamaah, apalagi yang lansia. Maka bukti bahwa petugas itu ramah lansia. Kalau bertemu dengan lansia R, riang, yang senyum, salam, sentuh, salaman, mintakan sesuatu. Yang ini ada minum, ini ada buah. Awasi, tensi, petugas kesehatan, petugas bimbingan ibadah haji. Dok, itu ada yang sakit, dok. Oh iya, 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 iya. Saling berkolaborasi, melaksanakan firman Allah. Wa ta'awanul birri wat taqwa wa la ta'awanu al itsmi wal udwan wa taqullah innallaha sadidul iqab. Ta'awanul birri wat taqwa. Saya nggak bisa nensi, tapi saya tahu Bapak Jana katanya yang tensinya tinggi. Belajar, ngecek, belajar sesuatu, bawa timbangan yang simpel, dan mengingatkan pada jamaah yang obatnya jangan lupa diminum ya. Kemudian ramah itu juga memperhatikan makan, minum, memberikan oleh-oleh, kadang-kadang diminta dong, Mas Mutawif, tolong carikan makan. Oke, apa bakso, oke. Al-Baik, oke. Ya, dicarikan. Kadang-kadang pengen martabak, ada sih di Arab Saudi. Dan tetap petugas haji mengingatkan supaya jamaah tidur, apalagi mau
besok wukuf Arafah. Dan jamaah ini jamaah haji yang lansia juga diajak bicara dungo nggo, Mbah, mari doa, zikir, nyanyi tepuk-tepuk ya, tepuk sehat, senam kesehatan dan sebagainya, senam haji sehat. Ya. Dan terakhir menghindarkan agar lansia tidak lemas, tidak cedera, tidak cacat, tidak tergantung dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, petugas haji memang cukup lelah dan mereka pun juga belajar bagaimana tebu haji sehat, membimbing, mengajari, berkolaborasi dengan jamaah tebu haji sehat. Ingin haji, mabur sehat, minum cukup, istirahat, makan cukup, zikir salat, pakai masker, aturan taat, hati-hati, terus menyengat, sehat, takwa, manfaat, mandiri. Yes. Nah, ingin haji mabrur sehat itu makanya minum cukup, mengingatkan, menyiapkan yang Pak Bu minum ini setiap 10 menit ada topo 2-3 teguk. Nah, dengan itu pakai masker dibasahi maka akan jarang batuk. Juga memasyarakatkan ibu-ibu, bapak, para jemaah haji jangan lupa minum jam-jam, makan kurma ya. Minum jam-jam dan makan kurma. Badan sehat dan bertenaga. 12 cukup energi. Sama dengan sepiring nasi. Jadi petugas ini mengingatkan, menyediakan, membantu, memudahkan. Kadang-kadang membelikan, diminta tolong oleh jemaah. Dan sahabat-sahabat yang sayangi, petugas haji ini selalu menjaga kekuatan fisiknya, berlatihan jalan kaki saat panas, latihan tidur bisa di mana saja, tidak lupa minum karena menjaga kesehatan, masker dibasahi, bawa semprotan air, kadang-kadang kipas angin, kemudian kalau blower ya, kemudian ada vaksinasi, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai angkat barang-barang yang berpotensi menjadi luka ya, pakai hand sanitizer juga, bawa makanan, bawa minuman, bawa obat, suplemen yang mungkin dipakai jaga stamina, cocoknya wedang buwo dan lain sebagainya, vitamin, minum kopi boleh kok, tetap bersyukur, bersabar, ikhlas, tidak beremosi. Kadang-kadang jamaah aja ada yang ngemes kita, tapi tetap petugas harus sabar, tidak usah banding-bandingki, nggak usah ngoyo, dalam hati menolong yang lain dan pintar cari pahala. Tetap waspada terhadap gejala bahaya pada jemaah haji. Inilah gejala penyakit berbahaya yang harus diingatkan kepada jamaah oleh petugas haji ini. Bapak Ibu, kalau ada pusing-pusing, geliar, panas, tinggi, kabari kami ya. Kami akan bawakan tim ke dokter. Udah sakit, cepat hubungi kami, para dokter-dokter. Petugas, apakah mutawif, apakah sopir, apakah keamanan, apakah wartawan, membantu mencarikan dokter. Tanda-tanda bahaya kayak serangan jantung ya dok. Sesak nafas, sedia berobat, air kencing nggak keluar, macet, makan minum nggak masuk, tak dapat minum apapun, tidur berlebihan. Ini tanda-tanda gejala penyakit bahaya. Kabarkan segera bertindak agar jamaah hajinya semua selamat. Suatu kebahagiaan kalau petugas haji bisa membantu menyelamatkan dalam ikhtiar ini. Dan yang berikutnya adalah ada jamaah yang koma, kejang-kejang. Koma itu tidur dalam, dibangunkan nggak bangun ya. Kemudian kesemutan, mati rasa separuh badan. Awas, ada cangkrangan semacam cangkang ya. Bagi herpes, varicella, wow. Luka membusuk, kabarkan segera akan dirawat oleh petugas haji. Dijaga jangan sampai batuk darah. Kalau ada batuk darah segera kabari karena perlu perawatan yang intensif. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, beberapa hal ini penting dan semua petugas haji yang melayani jemaah haji harus selalu berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan segala kebaikan yang diketahui berupa kelancaran, kesehatan seluruh jamaahnya, selamat, sehat, mabrur, senang, berangkat utuh, balik utuh, dalam keadaan gembira, diterima Allah Ta'ala. Makanya semua petugas haji itu nggak pernah melupakan doa Allahumma inni as'aluka minal khairi kulihi ma'alimtu minhu wa malam a'lam wa a'udzubika minasyari kulihi ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, anugerahkanlah segala kebaikan yang saya tahu dan yang saya tidak tahu. Dan ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang saya tahu dan yang saya tidak tahu. Sahabat-sahabat yang sayangi, itu saja. Semoga bermanfaat dan itulah sebagian kiat untuk para petugas agar selalu kuat, sehat, bahagia,
membantu kemakburan seluruh jamaah haji. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergemi grup ahli geriatri energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik, sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergemi